5396. Apa yang terjadi di dunia luar? Kalian semua sebenarnya telah diusir kembali. Apakah karena ras manusia saya berada di puncaknya? Apakah kamu benar-benar bukan tandingan mereka? Petik 2. Tidak banyak Royal Lord bawaan, kebanyakan dari mereka adalah master yang dipromosikan. Tampaknya banyak dari mereka yang pergi dari sini meninggal. Petik 2. Hei, jangan buang energimu. Jika sisi tuan tua ini begitu mudah dipatahkan, bagaimana mungkin giliranmu untuk bertindak? Semuanya, mari kita istirahat dan duduk untuk mengobrol. Petik 2. Yang bertanduk di sana, ya, itu kamu. Ceritakan tentang situasi di luar. Sebagai gantinya, tuan tua ini bisa memberimu keberuntungan. Petik 2. Chang terus mengoceh, tetapi raja kerajaan tetap diam. Pasukan tinta melonjak saat mereka menyerang dengan gila-gilaan, tetapi bahkan dengan upaya gabungan dari 24 raja kerajaan, mereka tidak dapat mengguncang Chang sedikit pun. Semakin banyak dia berbicara, semakin ganas serangan dari raja kerajaan, seolah-olah mereka ingin meledakkannya. Tiba-tiba, dari kedalaman kegelapan terdengar suara terkejut, kamu bisa mengendalikan kekuatan Si. Meskipun gerakan Chang sangat tersembunyi, masih ada beberapa petunjuk yang bisa ditemukan. Awalnya, dia menyembunyikannya dengan sangat baik, tetapi sekarang dia secara tidak sengaja mengungkapkan beberapa petunjuk. Chang terkekeh, kamu perhatikan. Suara itu dengan dingin berkata, jadi begitu. Tidak heran kamu Hajingan tua bisa bertahan bertahun-tahun tanpa mati, ternyata kamu benar-benar dapat mengendalikan kekuatan Si. Petik 2. Chang menghela nafas dan berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tempat terkutuk ini telah diubah menjadi tempat yang mengerikan olehmu. Jika tuan tua ini ingin hidup, saya hanya bisa mencuri dari Anda dari waktu ke waktu. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia mengandalkan mengendalikan kekuatan pemakan Si dan kadang-kadang menelan energi dari kegelapan untuk bertahan hidup sampai sekarang. Jika tidak, dia akan mati bertahun-tahun yang lalu. Suara dalam kegelapan mencibir, kamu hati-hati, bahkan aku tidak menemukan kekurangan apapun setelah bertahun-tahun. Tidak pernah baik untuk mengambil sesuatu tanpa meminta. Jika Anda, pemilik rumah ini, mengetahuinya, apakah saya tidak akan malu? Apakah kamu lupa bagaimana Si meninggal? Tidak ada yang bisa saya lakukan. Jika saya ingin hidup, ini satu-satunya cara. Bagaimana bisa Chang tidak tahu bagaimana Si meninggal? Justru karena dia telah menelan terlalu banyak kekuatan tinta saat itu sehingga dia mempertaruhkan tinta pada akhirnya, jadi dia mengintegrasikan dirinya ke dalam pembatasan pada saat terakhir. Bahkan keberadaan yang kuat seperti mereka merasa sulit untuk menahan erosi kekuatan tinta. Suara dalam kegelapan mencibir, bagus, jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Saat dia berbicara, kegelapan yang tenang tiba-tiba mulai bergolak, seolah-olah energi kekerasan melonjak di dalamnya, dengan liar menyerang batasan aneh dari dalam. Chang berubah saat dia berteriak, tinta hitam, jangan bertindak gegabah, ayo bicarakan semuanya. Suara dalam kegelapan menjadi sunyi, kekuatannya melonjak lebih keras. Di sisi lain, tubuh Chang yang awalnya kurus, yang hanya tersisa tulang, mulai mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi bentuk lelaki tua berdaging. Ini bukan akhir. Tubuh Chang terus membesar dan segera membengkak seperti balon. Cukup, cukup, Chang berteriak, suaranya dipenuhi ketakutan, tinta hitam, hentikan, jika ini terus berlanjut, tuan tua ini akan meledak. Bagaimana tinta hitam bisa berhenti? Jika orang tua ini benar-benar meledak, itu akan menjadi hal yang baik untuknya. Di luar batasan, ketika 24 Royal Lord melihat adegan ini, mereka semua sangat gembira dan mulai menyerang lebih keras. Sesaat kemudian, seluruh tubuh Chang membengkak menjadi bola, dan bahkan fitur wajahnya tidak terlihat dengan jelas, seolah-olah dia bisa meledak kapan saja. Dia berteriak dengan getir, aku tidak tahan lagi, aku tidak tahan lagi. Mengatakan demikian, dia mengangkat telapak tangannya dan menyerang ke depan. Para raja kerajaan yang membombardirnya tiba-tiba merasa seolah-olah bencana besar sedang mendekat, krisis besar menyelimuti mereka seolah-olah mereka bisa mati kapan saja. Dalam kegelapan, teriakan tinta hitam terdengar, minggir. Bagaimana mungkin ada cukup waktu? Ketika telapak tangan Chang menyerang, ruang luas di sekitar mereka sedikit bergetar, dan batasan besar yang menutupi kegelapan beriak. 5 raja kerajaan yang menanggung beban serangan ini langsung berubah menjadi kabut berdarah di bawah kekuatan kekerasan ini, bahkan tidak meninggalkan mayat. Di belakang mereka, bahkan lebih banyak raja kerajaan yang terluka parah. Dengan serangan ini, seluruh dunia tiba-tiba terdiam. Chang, yang bengkak seperti bola,
juga tampak mengempis pada saat ini karena dengan cepat menyusut kembali ke bentuk lelaki tua berdaging. Dengan ekspresi santai, dia menghela nafas panjang, ini jauh lebih baik. Tuan kerajaan yang masih hidup semuanya ketakutan ketika mereka menatap Chang. Mereka adalah raja kerajaan, eksistensi paling kuat di dunia ini. 24 dari mereka telah bergabung dan membombardir Chang untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak hanya gagal melukainya sedikit pun, tetapi di bawah serangan baliknya, 5 dari mereka telah meninggal, lebih dari 10 dari mereka terluka parah, dan tidak ada satupun yang utuh. Kekuatan serangan itu barusan telah jauh melampaui pemahaman mereka. Di dunia ini, seharusnya tidak ada kekuatan yang begitu kuat. Dalam kegelapan yang disegel oleh batasan, laut hitam tidak lagi bergejolak. Setelah waktu yang lama, suara tinta hitam terdengar, kamu berbohong padaku. Dengan sikap Chang barusan, dia benar-benar berpikir bahwa hajingan tua ini akan meledak dan tidak berusaha untuk memberinya kekuatan sendiri, tetapi siapa yang mengira bahwa hajingan tua ini benar-benar akan meminjam kekuatannya untuk langsung meledakkan kekerasan, menyebabkan raja kerajaan menderita banyak korban. Dapat dikatakan bahwa serangan ini bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Para raja kerajaan tidak tahu, tapi tinta hitam tahu. Telapak tangan Chang telah meminjam kekuatannya dan kekuatan seluruh pembatasan, itulah sebabnya ia mampu menampilkan kerusakan yang begitu mengerikan. Dengan kekuatan Chang sendiri, mustahil baginya untuk mencapai prestasi seperti itu. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan ini, dia tidak akan terjebak di sini dan menyegel dirinya sendiri. Kamu benar-benar berbohong padaku. Tinta hitam meraung histeris seperti istri kecil yang ditinggalkan. Chang gemetar saat merinding naik di sekujur tubuhnya. Bicaralah dengan benar, jangan bertindak begitu kesal, seolah-olah tuan tua ini telah melakukan sesuatu yang buruk padamu. Selain itu, berbohong kepada Anda tidak normal, Anda sangat bodoh, kepada siapa lagi saya akan berbohong. Kamu berbohong padaku bertahun-tahun yang lalu. Tinta hitam meraung, kamu menipuku untuk datang ke sini, membuat batasan, dan memenjarakanku selama lebih dari 1 juta tahun, kalian semua pantas mati. Chang menghela nafas ringan, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Kekuatanmu terlalu tirani. Jika kami tidak memenjarakan Anda di sini, 3.000 dunia akan lama hilang. Bukankah selama ini kami orang tua menemanimu? Sampai sekarang, hanya orang tua ini yang tersisa. Yang lain semuanya sudah mati. Tinta hitam mencibir, kamu telah membawa ini ke atas dirimu sendiri. Jika orang-orang ini tidak secara pribadi menjaga pembatasan sebesar itu, mereka tidak akan bisa memenjarakan tinta hitam, jadi mereka hanya bisa tetap di sini. Namun, tinta hitam tidak khawatir tentang umur panjangnya, tetapi orang-orang yang menjaga tempat ini tidak dapat melakukannya. Tidak peduli seberapa kuat mereka, 1 juta tahun tanpa pengisian energi secara bertahap akan berlalu. Lupakan, masa lalu itu seperti asap, jangan membicarakannya. Chang melambaikan tangannya, tampak putus asa, tuan tua ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah tuan tua ini mati, Anda secara alami akan dapat melarikan diri. Pada saat itu, apakah alam semesta yang luas ini hidup atau mati tidak akan ada hubungannya dengan tuan tua ini. Petik 2. Setelah keheningan yang lama dalam kegelapan, suara tinta hitam terdengar, aku akan menunggu hari itu. Chang mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu ingin melakukannya sendiri? Sama seperti barusan, jika kamu melakukannya beberapa kali lagi, tuan tua ini mungkin benar-benar meledak. Petik 2. Huff. Tinta hitam mendengus dingin sebelum kembali diam, tidak repot-repot menanggapi. Chang kemudian melihat ke arah 19 raja kerajaan yang tersisa dan mengangkat tangannya, bisakah kita melanjutkan? Mata para raja kerajaan tampak serius, tetapi tidak satupun dari mereka yang bergerak. Karena mereka tahu orang ini dapat menelan kekuatan tinta dan menggunakannya untuk dirinya sendiri, bagaimana mungkin mereka masih menyerangnya? Baru saja, 5 raja kerajaan telah mati bahkan tanpa mengeluarkan suara. Jika ini berlanjut beberapa kali lagi, mereka mungkin akan musnah. Saat berikutnya, raja kerajaan tampaknya menerima semacam perintah dan membungkuk ke arah kegelapan yang disegel sebelum berbalik dan dengan cepat menghilang. Chang diam-diam menarik napas lega. Meskipun dibandingkan dengan masa lalu, kecerdasan rekan tinta hitam ini telah tumbuh sedikit dan tidak lagi mudah untuk ditangani seperti sebelumnya, dia masih agak bodoh. Jika dia benar-benar harus melakukan ini beberapa kali lagi, Chang merasa bahwa dia mungkin tidak dapat bertahan. Bagaimanapun, ada 10 orang yang menjaga segel besar ini di masa lalu, tetapi sekarang, dia adalah satu-satunya yang tersisa. Meskipun dia bisa mengandalkan kekuatan yang ditinggalkan orang lain, dia masih sendiri dan tidak bisa meminjam banyak. Melihat ke arah yang ditinggalkan raja kerajaan,
dia menghela nafas dalam hatinya. Jika Anda tidak segera datang, tuan tua ini benar-benar tidak akan bisa bertahan. Bisakah dia bertahan sampai hari itu? Selama bertahun-tahun, di tempat yang mengerikan ini, tidak ada yang mampu memulihkan kekuatan mereka, dan semua teman lamanya telah mati satu demi satu. Sebelum mati, semua orang telah menggabungkan tubuh mereka ke dalam batasan untuk memperkuatnya. Yang terakhir pergi adalah Si. Sebelum mengasimilasi tubuhnya ke dalam pembatasan, Si telah memberitahunya tentang sebuah rencana. Dia akan mempertahankan jejak spiritualitasnya dan kembali ke 3000 dunia. Mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Dia ingin menemukan cara untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah ini dalam kehidupan ini. Harus dikatakan bahwa ini adalah rencana yang sangat berani, karena bahkan Si sendiri tidak tahu apakah itu akan berhasil. Tapi selalu ada harapan. Sekarang setelah lebih dari 100.000 tahun telah berlalu, Si masih belum terlihat, dan Chang tidak tahu apakah rencananya berhasil atau tidak. Mungkin jejak spiritualitas itu tidak dapat kembali ke 3000 dunia. Bagaimanapun, jalan di depan sangat berbahaya dan dipenuhi duri. Jika seseorang terjebak dalam bahaya apapun, mereka bisa dengan mudah mati. Bahkan jika dia benar-benar kembali ke 3000 dunia, hampir tidak mungkin baginya untuk hidup kembali. Chang siap secara mental untuk ini. Alasan dia menyetujui rencana ini bertahun-tahun yang lalu adalah karena dia tidak punya pilihan lain. Memiliki sepotong harapan lebih baik daripada duduk dan menunggu kematian. Namun, setelah menunggu selama bertahun-tahun, ada kemungkinan besar rencana Si gagal. Jika tidak, dia tidak akan menghilang selama lebih dari 100.000 tahun. Untungnya, junior dari ras manusia telah membuat nama untuk diri mereka sendiri dan bahkan telah mengusir tuan kerajaan klan tinta hitam, memungkinkan Chang untuk melihat secercah harapan. 5397. Namun, dia terjebak di sini, tidak dapat bergerak, tidak dapat memberikan bantuan apapun kepada ras manusia. Saat ini, dia hanya bisa menunggu. 19 raja kerajaan yang baru saja pergi seharusnya pergi untuk mencegat para master ras manusia. Chang tidak khawatir tentang ini sama sekali. Karena ras manusia mampu mengusir mereka kembali, berurusan dengan musuh yang kalah ini bukanlah masalah. Masalah sebenarnya adalah bagaimana mengatasi tinta hitam ini. Ini adalah sumber dari semua masalah. Tanpa menyelesaikannya, segala upaya akan sia-sia. Lebih dari 1 juta tahun yang lalu, ketika sekelompok orang ini menemukan sumber masalahnya, mereka juga bekerja keras, tetapi pada akhirnya mereka gagal dan hanya bisa membangun sangkar di sini untuk menyegel tinta hitam. Setelah 1 juta tahun, tinta hitam tidak dapat melarikan diri. Untuk tinta hitam, ini adalah sangkar, tetapi untuk orang-orang ini, bukankah itu juga sangkar? Mereka telah memenjarakan musuh-musuh mereka dan juga diri mereka sendiri. Tatapan Chang beralih ke kejauhan, berharap generasi manusia ini akan memberinya kejutan yang menyenangkan. Dalam kehampaan, di Dead Dawn, Yang Kai memasang ekspresi terkejut, dan bahkan leluhur tua Smile mengerutkan kening. Sudah sebulan sejak terakhir kali Raja Kerajaan menyerang, dan selama waktu ini, kekosongan di depan mereka telah mengalami perubahan besar. Semakin jauh mereka pergi, semakin kecil bahaya yang tersembunyi di kehampaan, dan tidak banyak lagi pembatasan yang tersisa. Baru saja, Yang Kai tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Dunia tanpa energi. Kekosongan itu luas dan tak terbatas, dan meskipun sebagian besar kosong dan sunyi, itu masih dipenuhi dengan semua jenis energi, tetapi masalahnya adalah seberapa kecil itu. Hal paling umum dalam kehampaan adalah kekuatan berbagai bintang. Formasi 9 lapisan surga yang telah disiapkan oleh Grandmaster tak terukur untuk Voidland saat itu mampu menyerap kekuatan bintang-bintang untuk mengisi kembali dirinya sendiri, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin kuat formasi 9 lapisan surga. Di medan pertempuran tinta, ada juga kekuatan bintang dan banyak kekuatan kosong aneh lainnya. Meskipun kekuatan ini tidak dapat diserap oleh ras manusia, itu masih ada. Banyak dari kapal perang memiliki arai roh yang dapat menyerap energi kosong untuk memberi daya pada mereka. Dengan cara ini, bisa mengurangi konsumsi kultivator. Dapat dikatakan bahwa energi kacau ini mengisi setiap inci ruang dalam kehampaan. Namun, tempat ini benar-benar kosong. Tidak ada pembatasan, tidak ada sisa-sisa kemampuan ilahi, tidak ada fenomena surgawi yang mempesona dan berwarna-warni, dan bahkan kekuatan kekosongan telah menghilang. Ini adalah tempat tanpa apa-apa selain ruang tanpa akhir. Berada di tempat seperti itu memberi Yang Kai rasa surrealisme. Meskipun dia ada di dalam, Yang Kai mau tidak mau bertanya-tanya apakah tempat seperti itu benar-benar ada. Tanah tanpa spiritualitas. Dari samping, leluhur tua Smile sedikit mengernyit dan bergumam.
Yang Kai secara alami telah mendengar tentang tanah tanpa spiritualitas sebelumnya, dan ini adalah tempat dia berada saat ini, tetapi ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihatnya. Apakah itu buatan manusia atau terbentuk secara alami? Yang Kai bertanya. Leluhur tua menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Jika itu terbentuk secara alami, maka biarlah, tetapi jika itu buatan manusia, maka itu akan menjadi masalah besar. Apakah tempat ini terkait dengan tanah sumber klan tinta hitam? Apakah tanah sumber klan tinta hitam tersembunyi di sini? Tapi ini adalah tanah tanpa spiritualitas, jadi mengapa sumber klan tinta hitam disembunyikan di sini? Apakah ini metode pakar agung kuno? Semuanya tidak diketahui. Pada saat ini, di kedalaman kehampaan, fluktuasi energi yang sangat kuat muncul. Meskipun sekilas, Yang Kai dan leluhur tua Smile memiliki indera yang tajam, jadi bagaimana mungkin mereka tidak menyadarinya? Yang Kai segera menoleh ke arah itu. Ekspresi leluhur tua Smile juga berubah. Mereka tidak hanya merasakan fluktuasi energi yang datang dari berbagai lintasan ras manusia, tetapi semua Orde ke-9 dan bahkan ras manusia dapat dengan jelas merasakannya. Dari berbagai jalur gunung, banyak pasang mata dan indera ilahi terfokus pada tempat ini. Beberapa bahkan terbang ke langit dan melihat ke atas. Sangat kuat, senyum leluhur tua berteriak. Meskipun sumber energinya masih jauh, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan energi ini bukanlah sesuatu yang bisa dia gunakan. Dengan kata lain, orang yang menciptakan fluktuasi ini adalah seorang ahli yang melampaui dirinya. Senyum leluhur tua mau tak mau merasa agak ketakutan. Dia segera memikirkan tangan giok yang dia lihat di ruang sarang tinta. Pada saat itu, dia memperhatikan bahwa pemilik tangan batu giok itu tampaknya lebih kuat dari Orde ke-9 mereka, dan kekuatan pukulan benar-benar merobek ruang sarang tinta yang menyegel mereka. Tentu saja, ini karena pemilik tangan giok itu sangat dekat dengan sarang induk, tetapi itu masih merupakan bukti kekuatannya yang tak terduga. Apakah fluktuasi energi ini disebabkan oleh pemilik tangan giok itu? Siapa yang akan bertarung dengan ahli seperti itu di kedalaman Void? Ekspedisi ini semakin sulit diprediksi. Namun, sekarang, lintasan utama ras manusia sangat dekat satu sama lain. Saat ini, Wind Cloud Pass dan Azure Void Pass hanya berjarak 2 jam dari Great Evolution Pass. Berdiri di lintasan Great Evolution, orang dapat dengan jelas melihat dua lintasan utama. Dapat dikatakan bahwa ras manusia telah selesai mengumpulkan kekuatan mereka, dan setiap jalur gunung dapat memberikan dukungan yang cepat dan efektif untuk jalur gunung lainnya. Kekuatan lebih dari 100 lintasan gunung, lebih dari 100 Orde ke-9, beberapa ribu Orde ke-8, dan 2 juta tentara telah mengumpulkan sumber daya yang terakumulasi dari Paradise dan Cave Haven selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatan yang begitu kuat, tidak peduli seberapa kuat klan tinta hitam, ras manusia yakin mereka bisa menghadapinya. Dalam pertempuran ini, mereka harus benar-benar menyelesaikan bahaya tersembunyi dari klan tinta hitam ini. Setelah fluktuasi muncul, tidak ada lagi gerakan di kedalaman kehampaan, dan tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Tidak sampai 3 hari kemudian leluhur tua Smile tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke depan sejenak sebelum tiba-tiba bergegas ke depan. Sebuah lolongan panjang terdengar. Pada saat yang sama, di dalam celah gunung manusia, Open Heaven Orde ke-9 berubah menjadi seberkas cahaya panjang dan terbang menuju kedalaman kehampaan. Musuh menyerang. Yang Kai juga memperhatikan ini dan dengan cepat berteriak, hati-hati. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada lebih dari 30 Master Orde ke-9 yang telah bergegas keluar dari berbagai jalur pegunungan ras manusia. Untuk begitu banyak master leluhur tua yang begitu memperhatikannya, hanya raja kerajaan yang bisa melakukannya. Terakhir kali, 21 raja kerajaan telah membagi pasukan mereka, tetapi pada akhirnya, mereka benar-benar musnah. Tanpa diduga, tidak lama kemudian, raja kerajaan lain muncul. Ini seharusnya para raja kerajaan yang belum pernah muncul sebelumnya. Yang Kai tidak mengerti mengapa mereka tidak bertindak bersama dan malah terpecah menjadi 2 kelompok. Apakah mereka tidak tahu bahwa mereka akan dikalahkan satu persatu? Hanya bisa dikatakan bahwa ada alasan, dan mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Tuan kerajaan bukanlah orang bodoh. Jika mereka bisa mengumpulkan kekuatan mereka bersama, mereka pasti tidak akan berpisah. Tidak lama setelah Yang Kai berbicara, pertempuran hebat pecah di kehampaan di depan. Itu adalah pertempuran yang sangat intens. Sebelumnya, leluhur tua Smile telah pergi ke celah gunung lain untuk memberikan dukungan, tetapi karena jaraknya terlalu jauh, Yang Kai dan yang lainnya tidak dapat merasakannya. Namun, kali ini berbeda. Lokasi pertarungan kali ini sebenarnya tidak jauh dari Great Evolution Pass.
Dengan kekuatan seorang kultivator Open Heaven Orde ke-7, itu paling lama setengah hari perjalanan. Banyak kemampuan ilahi dan teknik rahasia meledak, dan di kejauhan, cahaya yang menyilaukan dan gemerlap berkembang. Di bawah kecemerlangan yang mempesona ini, ada niat membunuh yang tak terbatas. Intens dan brutal. Ini adalah perasaan paling langsung yang dimiliki Yang Kai dari pertempuran ini. Kedua belah pihak tidak menyelidiki satu sama lain, malah terlibat dalam perjuangan hidup dan mati. 1, 2, 3. Yang Kai memfokuskan inderanya dan mengerutkan kening sesaat kemudian, angkanya salah, hanya ada 19 raja kerajaan. Ada total 45 raja kerajaan yang telah melarikan diri dari berbagai zona perang, 21 dari mereka telah meninggal, jadi masih ada 24 yang tersisa. Sekarang, hanya 19 yang muncul, jadi kemana perginya 5 lainnya? Feng Ying juga mengangguk, 19. Yang Kai segera berkata, kembali ke Great Evolution Pass. 5 raja kerajaan lainnya tidak terlihat dimanapun, dan tidak ada yang tahu di mana mereka bersembunyi. Jika mereka melompat keluar pada saat ini, pihak Dawn tidak akan mampu melawan mereka, dan leluhur tua Azure Void Pass dan leluhur tua Wind Cloud Pass mungkin tidak dapat menyelamatkan mereka tepat waktu, jadi yang terbaik adalah mundur kembali ke Great Evolution Pass. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa 5 raja kerajaan telah dibunuh oleh telapak tangan Chang, jadi hanya tersisa 19 orang. Apalagi ke-19 ini bahkan lebih parah dari 21 sebelumnya. Serangan telapak tangan Chang telah membunuh 5 raja kerajaan dan melukai lebih dari 10 orang. Para raja kerajaan yang sudah terluka sekarang bahkan lebih buruk, banyak dari mereka tidak dapat menunjukkan bahkan setengah dari kekuatan mereka yang biasa. Orde ke-9 ras manusia telah mengirim 30 Master Orde ke-9 kali ini, jadi jumlah raja kerajaan klan tinta hitam hampir setengah dari jumlah Orde ke-9 ras manusia. Para raja kerajaan bertarung sampai mati, tetapi bagaimana mereka bisa menjadi lawan Master Orde ke-9? Pertempuran meletus tiba-tiba dan berakhir dengan cepat. Begitu Yang Kai memimpin para kultivator Dawn Squad kembali ke Great Evolution Pass, suara para raja kerajaan yang jatuh dapat terdengar dari medan perang yang jauh. Di tembok kota, kelompok tentara ras manusia yang merasakan pergerakan medan perang semuanya tercengang. Tidak ada yang mengira para raja kerajaan begitu rentan. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, pertempuran telah benar-benar berakhir. 19 raja kerajaan yang muncul semuanya memiliki aura layu, jelas telah jatuh. Senyum leluhur tua segera kembali, sama sekali tidak terluka. Xiang San dan yang lainnya dengan cepat bergegas maju. Namun, alis leluhur tua itu berkerut erat. Pertarungan barusan, termasuk yang sebelumnya, memberinya perasaan yang sangat tidak terkoordinasi. Para raja kerajaan tampaknya tidak peduli dengan hidup mereka sama sekali, seolah-olah mereka tidak sabar untuk mati, sama sekali mengabaikan serangan mereka. Apa yang membuatnya lebih khawatir adalah bahwa 19 raja kerajaan yang muncul kali ini semuanya terluka parah. Lebih dari 10 dari mereka bahkan tidak bisa menunjukkan setengah dari kekuatan mereka yang biasa. Jika tidak, bahkan jika ras manusia memiliki lebih banyak orang, mereka tidak akan menang dengan mudah. Cedera Royal Lord cukup aneh. Apakah ini terkait dengan ledakan energi beberapa hari yang lalu? Mungkin ada, jika tidak, tidak ada cara untuk menjelaskannya. Jika itu masalahnya, itu berarti seseorang telah mengambil tindakan terhadap raja kerajaan sebelum mereka. Sementara leluhur tua tenggelam dalam pikirannya, cahaya penuntun yang samar tiba-tiba muncul. Itu bukan transmisi suara, juga bukan transmisi Divine Sense. Itu hanya panduan. Senyum leluhur tua segera berbalik untuk melihat ke arah para raja kerajaan. Di berbagai celah gunung, mata lebih dari 100 leluhur tua juga terfokus ke arah itu. Beberapa orang mengangkat alis mereka, beberapa tampak terkejut, beberapa tampak lega. Ketika pemandu tiba, semua leluhur tua tahu bahwa mereka akan tiba di sumber klan tinta hitam dan akan segera dapat memecahkan beberapa keraguan dan misteri mereka. Apakah pemilik tangan giok itu adalah teman atau musuh akan segera terungkap. Jika mereka tidak salah, petunjuk misterius ini datang dari pemilik tangan giok itu. 5398. Lebih dari 10 hari setelah 19 raja kerajaan yang menyerang terbunuh, lintasan gunung besar ras manusia akhirnya tiba di sumber kegelapan. Kedalaman kekosongan di depan mereka ditutupi oleh aura hitam tebal yang membentang sejauh mata memandang, seolah-olah sudah ada sejak zaman kuno. Di bawah permukaan yang tenang, semua orang merasakan ancaman yang fatal. Meskipun mereka jauh, mereka masih merasa sangat tidak nyaman. Energi jahat di Laut Hitam tampaknya mampu melahap pikiran seseorang. Dari berbagai celah gunung, sepasang mata menatap ke arah Laut Hitam,
semuanya memasang ekspresi serius, bahkan leluhur tua. Apakah ini asal mula klan tinta hitam? Meskipun tidak ada yang memberitahu mereka jawabannya, ketika mereka melihat di mana laut hitam itu berada, semua orang menyadari bahwa ini pasti sumber klan tinta hitam. Mungkin sarang induk klan tinta hitam tersembunyi di dalam area sumber ini. Ketika ekspedisi dimulai, tidak ada yang menyangka bahwa area sumber klan tinta hitam terletak begitu jauh, juga tidak ada yang menyangka akan seperti ini. Setelah klan tinta hitam mati dalam pertempuran, kekuatan tinta di tubuh mereka akan bubar. Jika terlalu banyak anggota klan tinta hitam yang mati di medan perang tertentu, pasukan tinta yang kental akan membentuk awan tinta atau bahkan lautan tinta. Sebagian besar prajurit ras manusia telah melihatnya sebelumnya. Lautan tinta hitam yang mereka lihat sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ini. Ini adalah laut tinta hitam yang sebenarnya, luas dan tak terbatas. Apa yang disebut laut tinta hitam yang mereka lihat sebelumnya paling banyak adalah sebuah kolam kecil. Sebagian besar prajurit ras manusia hanya memperhatikan laut tinta hitam yang luas ini, tetapi leluhur tua dari berbagai jalur gunung besar samar-samar bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lain di sekitar laut tinta hitam ini. Itu adalah objek yang sangat tersembunyi dan tidak terdeteksi. Di Myriad Demons Pass, leluhur tua Myriad Demons Heaven mengaktifkan Demon Eye of Annihilation untuk melihat semua ilusi. Di dalam Divine Feather Pass, leluhur tua Divine Feather Paradise mengaktifkan True Sight-nya dan menembus ruang. Leluhur tua lainnya dari jalur gunung lainnya adalah sama. Setelah mencapai Orde ke-9, mereka sedikit banyak telah mengembangkan beberapa teknik mata, tetapi pencapaian mereka berbeda. Pada saat ini, semua jenis teknik mata diaktifkan, dan benda-benda tersembunyi di luar kegelapan langsung tercetak di mata leluhur tua. Semua ekspresi leluhur tua sedikit berubah. Mereka melihat bahwa di pinggiran kegelapan, ada batasan besar yang membentuk sangkar yang menyelimuti seluruh laut tinta hitam. Justru karena pembatasan inilah laut tinta hitam tidak dapat melarikan diri. Sulit membayangkan seberapa besar laut tinta hitam tanpa batasan ini. Mungkin seluruh kekosongan akan dibanjiri dan tidak akan ada tempat bagi manusia untuk berdiri. Apa investasi besar-besaran? Pembatasan semacam ini tidak terbentuk secara alami, melainkan buatan manusia. Siapa yang telah menetapkan batasan seperti itu di sini untuk memenjarakan laut tinta hitam? Kapan pembatasan ini ditetapkan? Bahkan leluhur tua belum pernah mendengar hal seperti itu. Selain itu, jejak yang tertinggal pada pembatasan jelas berasal dari zaman kuno, sedemikian rupa sehingga bahkan leluhur tua ini tidak dapat mengetahui cara menggunakannya. Namun, sebelum leluhur tua bisa menyelidiki lama, perhatian mereka tiba-tiba tertuju ke tempat tertentu di kehampaan. Di sana, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut duduk bersila di udara, tersenyum pada mereka. Ekspresi leluhur tua semuanya berubah. Tak satu pun dari mereka yang memperhatikan keberadaan lelaki tua ini sebelumnya, sepertinya dia tiba-tiba muncul di sana. Dengan lebih dari 100 leluhur tua menatapnya, secara alami tidak mungkin baginya untuk menerobos tanpa ada yang memperhatikan. Pihak lain tidak muncul entah dari mana, dia sudah ada di sana selama ini, tapi entah bagaimana dia berhasil membuat semua orang tidak bisa melihatnya. Dengan kata lain, jika dia tidak mau, ras manusia tidak akan bisa mendeteksinya. Orang tua ini sangat kuat sehingga bahkan leluhur tua pun terkejut. Selain itu, saat dia duduk di sana dengan senyum di wajahnya, semua leluhur tua yang duduk di arah yang berbeda merasa bahwa dia sedang menghadapi mereka. Ini adalah perasaan yang aneh, semacam penggunaan kekuatan tertinggi. Meskipun mereka tidak merasakan fluktuasi energi apapun dari orang ini, banyak dari ras manusia dari Master Orde ke-9 tiba-tiba menyadari bahwa orang ini adalah pemilik tangan giok itu, orang yang telah membantu Master Orde ke-9 ras manusia melarikan diri dari ruang sarang tinta beberapa tahun lalu. Dari sini saja, dapat dilihat bahwa pihak lain tidak memiliki niat jahat terhadap ras manusia. Terlebih lagi, latar belakang pihak lain jelas-jelas adalah ras manusia. Tanpa komunikasi apapun, berbagai leluhur tua melangkah keluar dari jalur gunung masing-masing dan berkumpul ke arah lelaki tua itu. Meskipun banyak Master Orde ke-9 yang terperangkap berhasil melarikan diri berkat bantuan pihak lain, sebelum memahami latar belakang dan asal-usul pihak lain, ras manusia tidak berani lengah. Dengan lebih dari 100 Master Orde ke-9 bertindak bersama, bahkan jika pihak lain punya ide, mereka harus berpikir dua kali. Tampaknya melihat melalui pikiran para Master Orde ke-9, lelaki tua itu tersenyum penuh arti. Namun, jejak kekecewaan melintas di kedalaman matanya. Dengan datangnya lintasan gunung besar ras manusia, dia secara alami dapat melihatnya dengan jelas. Dia bahkan bisa melihat hasil karya murid Duan Forge dari celah gunung ini.
Di antara 10 dari mereka, bakat pemurnian artefak Duan tak tertandingi. Sangkar yang memenjarakan tinta hitam dibangun dengan bantuan 9 tuan lainnya. Tentu saja, Duan akhirnya dipenjara dengan tubuhnya dan berubah menjadi bagian dari kandang sebelum mati. Seperti 8 teman lama lainnya, tubuhnya telah hancur total. Secara alami, jalur gunung manusia ini tidak dapat ditempa secara pribadi oleh Duan sendiri, dan Duan belum pernah memperbaiki hal-hal ini sebelumnya, tetapi Chang ingat bahwa Duan telah menerima beberapa muridnya di masa lalu dan mewarisi beberapa ajarannya. Dari kelihatannya, jalur gunung manusia ini seharusnya dibuat oleh para murid dan grand muridnya. Kekecewaannya hanya karena dia belum bisa menemukan aura familiar dari manusia tersebut. Rencana Si telah gagal. Saat itu, dia belum bisa melewati kekosongan dan kembali ke 3000 dunia, kalau tidak dia akan datang ke sini hari ini. Di dalam gunung yang satu demi satu, para prajurit melihat leluhur tua mereka berjalan menuju kegelapan. Mereka semua bingung. Alasan mengapa leluhur tua bisa melihat sosok Chang adalah karena Chang bersedia membiarkan mereka melihatnya, tetapi yang lain tidak bisa. Hanya Yang Kai yang berdiri di atas dinding Great Evolution Pass, matanya melebar dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, seolah-olah dia telah melihat hantu di siang hari bolong. Seseorang ada di sini. Sebenarnya ada seseorang di tempat terkutuk ini. Meskipun dia telah mendengar dari leluhur tua Smile bahwa ada kekuatan yang bertarung melawan klan tinta hitam, dan leluhur tua Smile bahkan berspekulasi bahwa kekuatan ini berada di dekat sarang induk klan tinta hitam. Ketika dia benar-benar melihatnya, dia masih bisa tidak percaya. Ini adalah tanah tanpa spiritualitas, bagian terdalam dari medan perang tinta, sumber dari klan tinta hitam. Dari zaman kuno hingga sekarang, kemungkinan besar tidak ada yang menginjakkan kaki di tempat ini selama ratusan ribu tahun, tetapi sebenarnya ada seseorang di sini. Bukankah ini berarti bahwa orang ini telah berada di sini setidaknya selama ratusan ribu tahun? Bagaimana dia bertahan hidup tanpa energi? Tidak peduli seberapa kuat dia, jangka waktu yang begitu lama seharusnya menghancurkan hidupnya. Mungkinkah alam semesta kecilnya juga seperti dia, membesarkan beberapa makhluk hidup sehingga dia bisa mandiri? Sementara Yang Kai terkejut, Chang juga terkejut. Setelah memperhatikan tatapan Yang Kai, dia menoleh dan melirik, menemukan bahwa seorang kultivator Open Heaven Orde ke-7 telah menemukan lokasinya. Alasan para Master Orde ke-9 bisa melihatnya adalah karena dia telah mengambil inisiatif untuk mengungkapkan dirinya kepada para Master Orde ke-9. Bahkan para Master Orde ke-8 yang berpengalaman dari berbagai jalur gunung bingung kemana leluhur tua mereka pergi. Apa yang istimewa dari Orde ke-7 ini? Sebuah cahaya melintas di mata Chang. Tubuh Yang Kai bergetar ketika dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah dilihat dari dalam keluar. Perasaan ini sangat tidak nyaman, menyebabkan dia menggigil. Wajahnya menjadi hitam saat dia mengutuk dalam hatinya. Tidak peduli siapa orang tua ini, dia mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk mengorek rahasia orang lain. Bagaimanapun, dia tidak baik. Di sisi lain, Chang menunjukkan ekspresi pengertian, memahami mengapa Yang Kai melihatnya. Pada saat itu, dia melihat sub pohon-pohon dunia Yang Kai di alam semesta kecilnya. Sebenarnya, dia juga memiliki hubungan yang baik dengan pohon dunia. Dengan bantuan kekuatan subtri pohon dunia, Yang Kai dapat tetap tidak terpengaruh dan bahkan menemukan keberadaan lelaki tua itu di hadapan leluhur tua. Mengabaikannya, Chang tersenyum ketika dia melihat para kultivator ras manusia Orde ke-9 yang telah berkumpul dalam setengah lingkaran di sekelilingnya, tampaknya sengaja atau tidak sengaja. Tidak peduli dengan kewaspadaan mereka, Chang berkata dengan nada kuno, "Kamu akhirnya tiba. Aku sudah menunggu hari ini selama 1.000.000 tahun." Di atas tembok kota, Yang Kai menggaruk kepalanya. Meskipun dia tidak puas dengan orang tua yang mengorek rahasianya, ini jelas merupakan kesempatan baginya untuk menjelajahi misteri zaman kuno. Orang tua ini telah ada di sini untuk siapa yang tahu berapa tahun dan merupakan barang antik yang sangat tua. Pemahamannya tentang klan tinta hitam jelas lebih besar dari ras manusia saat ini. Jika dia mengungkapkan sesuatu, kemungkinan itu akan melibatkan rahasia kedua ras. Yang Kai juga ingin mendengarkan. Sayangnya, kekuatannya terlalu rendah, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam adegan besar ini. Di samping, alis Xiang San berkerut saat dia menatapnya. "Wah, apa yang terjadi di sana? Mengapa kamu bertindak begitu cemas?" Petik 2. Yang Kai terdiam. "Tuan, Anda bahkan tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana saya tahu apa yang terjadi?" Mengatakan demikian, dia mendesak, "Mengapa kamu tidak diam-diam mengirim gumpalan rasa ilahimu dan mendengarkan apa yang dikatakan leluhur tua kepada tuan tua itu?" Begitu dia mengatakan ini, tidak hanya ekspresi Xiang San menjadi aneh, bahkan Mi Jinglun dan yang lainnya menatapnya dengan aneh.
Tuan tua apa? Bagaimana mereka bisa menjadi tuan tua di sana? Yang mereka lihat hanyalah berbagai leluhur tua dari berbagai jalur gunung yang keluar dari pengasingan dan berkumpul bersama. Tanpa perintah leluhur tua, mereka tidak berani bertindak gegabah. Pak tua apa yang harus dilihat? Yang Kai berkata, itu senior tua itu. Dia menunjuk ke tempat di mana leluhur tua berkumpul. Xiang San melirik tetapi masih tidak bisa melihat apa-apa, jadi dia meninju kepala Yang Kai dan bertanya, omong kosong apa yang kamu katakan? Apakah ada orang lain di sana selain leluhur tua? Petik 2. Yang Kai memegangi kepalanya, ekspresi kesedihan dan kemarahan memenuhi wajahnya. Kenapa dia harus memukul seseorang? Namun, setelah melihat ekspresi Mi Jinglun dan yang lainnya, Yang Kai tiba-tiba mengerti, kamu tidak bisa melihat. Xiang San berkata dengan marah, jika kamu terus mengatakan omong kosong, aku akan memenggal kepalamu menjadi 2. Yang Kai kemudian berbalik untuk melihat Feng Ying di sampingnya, kakak senior tidak melihat orang tua itu. 5399. Feng Ying menggelengkan kepalanya, tidak ada Pak Tua di sana. Yang Kai tidak tahu harus berkata apa. Orang lain tidak bisa melihat lelaki tua itu, tetapi hanya dia yang bisa. Mengapa? Namun, karena leluhur tua semua berkumpul ke arah itu, jelas bahwa mereka juga memperhatikan ini. Di samping, Xiang San dan yang lainnya melihat bahwa ekspresi Yang Kai tampaknya tidak palsu, dan mereka juga tidak mengerti mengapa leluhur tua semuanya habis. Jika memang ada master yang tidak bisa mereka lihat, itu akan menjelaskan tindakan leluhur tua. Betulkah? Xiang San bertanya dengan sungguh-sungguh. Ya, Yang Kai mengangguk. Mi Jinglun dan yang lainnya memasang ekspresi berbeda. Mungkinkah pemilik tangan batu giok itu? Xiang San mengingat apa yang dikatakan leluhur tua Smile hari itu. Saya tidak tahu apakah itu pemilik tangan batu giok, tapi itu adalah ras manusia, jawab Yang Kai santai. Ekspresi Mi Jinglun menjadi serius saat dia berkata, sebenarnya ada ras manusia di sini, dan bahkan kita tidak bisa melihatnya. Kekuatannya luar biasa. Setelah bertukar pandang dengan Xiang San, Mi Jinglun tiba-tiba tersenyum dan menepuk bahu Yang Kai. Apakah kamu ingin tahu apa yang dia dan leluhur tua bicarakan? Baru saja, dia tampak seperti sedang menggaruk-garuk kepalanya, jelas karena dia penasaran. Mi Jinglun tidak tahu mengapa dia bertingkah seperti ini, tapi sekarang dia mengerti. Bukan hanya Yang Kai, bagaimana mungkin dia tidak ingin tahu. Meskipun leluhur tua pasti akan mengungkapkan beberapa informasi penting kepada mereka nanti, itu mungkin bukan segalanya. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan mendengarkannya sendiri? Namun, tidak ada dari mereka yang berani bertindak gegabah sekarang. Tanpa leluhur tua memanggil mereka, siapa yang berani melangkah maju? Jika sesuatu yang buruk terjadi, mereka tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Yang Kai menggelengkan kepalanya dengan kuat, tidak. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Big Head Mi tidak baik. Leluhur tua Smile pernah mengomentari Mi Jinglun, mengatakan bahwa jika seseorang ingin menjadikan dirinya musuh, mereka tidak boleh berpikir untuk mengalahkannya dalam hal kecerdasan. Jika kekuatan seseorang cukup, mereka harus menghancurkannya dengan kekuatan mereka sendiri. Cara terbaik untuk menghadapi orang yang begitu cerdas adalah dengan menggunakan tinju mereka. Prinsip yang sama diterapkan pada Xiang San. Kedua kepala besar ini sama-sama sangat cerdas. Begitu Mi Jinglun berbicara, Yang Kai menjadi waspada. Tidak, kamu mau. Mi Jinglun berkata dengan tegas sebelum mengeluarkan satu set teh dan memasukkannya ke tangan Yang Kai. Senior tua telah sendirian selama bertahun-tahun. Saya khawatir dia sudah lama melupakan rasa teh, jadi sajikan teh ke senior tua. Petik 2. Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangan dan mendorong bahu Yang Kai. Wajah Yang Kai menjadi pucat karena ketakutan ketika dia mencoba untuk membubarkan kekuatan ini, tetapi pada saat kritis ini, bahunya yang lain didorong dengan lembut. Dalam sekejap, tubuh Yang Kai menjadi kaku saat dia dikirim terbang menuju titik berkumpulnya leluhur tua. Kepala besar siang, Yang Kai tahu siapa yang mendorongnya. Pada saat ini, Yang Kai ingin mengutuk dengan keras. Kedua kepala besar ini terlalu berlebihan. Apakah ini baik-baik saja? Melihat Yang Kai dengan cepat mendekati titik berkumpulnya leluhur tua, Liu Ziping tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia masih agak khawatir. Dia tidak bisa melihat di mana yang disebut Pak Tua ini, tapi dia bisa dengan jelas melihat sikap bertahan dari para Master Open Heaven Orde ke-9. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa membuat begitu banyak leluhur begitu waspada menjadi sederhana? Jika mereka mendorong Yang Kai, bagaimana jika dia disalahpahami oleh pihak lain? Bagaimana mereka akan membersihkan kekacauan ini? Tidak apa-apa, Mi Jinglun tersenyum dan berkata, leluhur tua berkumpul di sana, jadi jika terjadi sesuatu, mereka bisa melindunginya.
Selain itu, dia hanya junior Orde ke-7, jadi leluhur tua tidak akan peduli tentang dia menerobos pada kesempatan seperti itu, dan senior tua itu juga tidak. Seorang anak yang menerobos hanyalah lelucon bagi orang dewasa, itu bukan masalah besar. Petik 2. Jika memungkinkan, Mi Jinglun berharap dia bisa pergi sendiri, tetapi dia masih Ordo ke-8, jadi tidak pantas baginya untuk masuk. Di samping itu, tidak ada dari kami yang menemukan lokasi lelaki tua itu, tetapi Yang Kai menemukannya. Mungkin dia memiliki semacam sifat unik, kata Xiang San, karena dia unik, dia secara alami harus diberi perlakuan istimewa. Mengatakan demikian, Mi Jinglun dan Xiang San saling memandang dan tersenyum. Mata Ouyang Lie tidak bisa berhenti berkedut saat dia menatap keduanya. Dalam waktu sesingkat itu, kalian semua berpikir begitu banyak. Apakah Anda bahkan manusia? Ouyang Lie mengutuk dalam hatinya saat dia menggerakkan tubuhnya sedikit. Berdiri bersama dengan keduanya, dia merasa seperti IQ-nya telah hancur. Pada saat yang sama, Yang Kai juga mengutuk di dalam hatinya, mengutuk dua kepala besar, tetapi di permukaan, dia tersenyum tenang. Karena dia sudah keluar, dia tidak bisa mundur begitu saja, itu akan sangat memalukan. Tak berdaya, dia hanya bisa memegang set teh yang indah di tangannya dan berjalan ke depan. Leluhur tua juga melihatnya, ekspresi mereka agak aneh. Namun, Yang Kai mengabaikan mereka dan langsung melewati pengepungan leluhur tua, langsung tiba di depan lelaki tua itu dan tersenyum, "Tuan tua, Anda pasti haus, bocah kecil ini akan merebus sepoci teh untuk Anda." Mengatakan demikian, dia tidak peduli apakah pihak lain mau atau tidak, langsung meletakkan set teh di sampingnya dan menundukkan kepalanya untuk menyibukkan diri. Chang menatapnya dengan penuh minat, menyebabkan Yang Kai berkeringat dingin. Namun, dia hanya di sini untuk menyajikan teh, dan dia hanya Ordo ke-7. Terlepas dari apakah orang tua ini adalah musuh atau teman, dia tidak akan bertindak terlalu jauh untuk menyerangnya. Untungnya, Chang segera mengabaikannya dan beralih ke kultivator ras manusia Orde ke-9, lanjutkan. Yang Kai tidak tahu dari gunung mana leluhur tua Orde ke-9 ras manusia berasal, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Mendengar ini, dia melanjutkan, menurut catatan kuno, berbagai Cave Heaven dan Paradise tiba-tiba muncul di 3000 dunia dalam satu malam. Setelah itu, mereka menerima murid dan mengasuh junior mereka. Ketika para murid mempelajari sesuatu, mereka kemudian akan memasuki berbagai lintasan gunung di medan perang tinta. Setelah mendengarkan sebentar, Yang Kai mengerti bahwa leluhur tua ini mengacu pada pembentukan dan penciptaan Cave Heaven dan Paradise. Faktanya, Cave Heaven Paradise telah terbentuk terlalu lama, jadi meskipun leluhur tua saat ini tidak muda, mereka mungkin tidak mengetahuinya. Tidak banyak catatan tentang ini dalam catatan kuno. Setelah itu, leluhur tua ini secara singkat menjelaskan bagaimana ras manusia dan klan tinta hitam telah bersaing satu sama lain selama bertahun-tahun dan bagaimana mereka hanya secara bertahap menang dalam beberapa ratus tahun terakhir. Akhirnya, mereka telah mengumpulkan semua kekuatan jalur gunung dan melakukan ekspedisi untuk mencapai tempat ini. Leluhur tua tidak banyak bicara, hanya beberapa pengetahuan umum, tidak menyebutkan sesuatu yang terlalu rahasia, seperti cahaya pemurnian atau tombak ilahi penghancur jahat. Saat ini, mereka tidak memiliki cara untuk menentukan apakah orang di depan mereka ini adalah musuh atau teman. Meskipun sangat mungkin bahwa dia adalah seorang teman, mereka tetap harus waspada. Yang Kai baru saja selesai menyeduh sepoci teh dan menyerahkannya kepadanya. Memegang secangkir teh, Yang Kai dengan hormat berkata, "Tuan tua, tolong minum teh untuk menenangkan tenggorokanmu." Chang tersenyum dan menerimanya, anak kecil ini cukup bijaksana. Leluhur tua yang baru saja berbicara melirik Yang Kai dengan kesal. Dari awal hingga akhir, dialah yang berbicara, tetapi Chang hanya mengucapkan beberapa patah kata, jadi apa gunanya mencoba menenangkan tenggorokannya? Dia akan menjadi orang yang minum teh untuk menenangkan tenggorokannya. Setelah minum teh, Yang Kai mengambil cangkirnya kembali dan mengisinya lagi. Mengabaikan tatapan leluhur tua, dengan ratusan leluhur tua ini, dia tidak mungkin menyajikan teh untuk mereka satu persatu, kan? Itu akan merepotkan. Lebih baik melayani seseorang secara langsung. Setelah minum 3 cangkir berturut-turut, Chang menamparkan bibirnya, "Sudah bertahun-tahun sejak saya mencicipi sesuatu seperti ini, saya hampir lupa." Leluhur tua Myriad Demons Heaven berkata dengan ringan, "Sangat sederhana jika senior ingin minum teh. Bocah kecil ini bisa tinggal di sini dan melayani senior." Petik 2. Mata Yang Kai melebar. Apa artinya ini? Jual dia begitu saja. Siapa yang setuju? Jangan berpikir Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda telah mengajari saya beberapa teknik mata.
Petik 1. Dia akhirnya menemukan bahwa tidak ada orang tua yang hidup begitu lama yang baik. Leluhur tua Myriad Demons Heaven bahkan tidak memandangnya dan hanya berkata, namun, senior, minum teh adalah masalah sepele. Kami memiliki banyak pertanyaan yang kami harap dapat dijawab oleh senior. Chang mengangguk dan berkata, tuan tua ini tahu, tetapi dengan begitu banyak hal yang terjadi, tuan tua ini tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana dengan ini, jika Anda ingin tahu sesuatu, tanyakan saja, tuan tua ini akan memberi tahu Anda. Petik 2. Keterus-terangannya agak tidak terduga. Banyak leluhur tua saling melirik sebelum salah satu dari mereka bertanya, bagaimana kita harus berbicara dengan senior. Faktanya, setelah tiba di sini, mereka telah memberitahu pihak lain tentang 3000 dunia saat ini dan belum menanyakan apapun. Chang tersenyum, Chang dari surga. Leluhur tua itu mengangkat alisnya sedikit. Chang perlahan menggelengkan kepalanya, Chang orang biasa. Meskipun itu adalah kata yang sama, penjelasan Chang dengan jelas mengungkapkan beberapa informasi lain. Leluhur tua jelas kurang waspada. Leluhur tua Smile bertanya, beberapa tahun yang lalu, ketika rekan-rekan Taois saya dan saya terjebak di ruang sarang tinta, apakah senior yang menyelamatkan kami? Chang mengangguk, ini aku. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan, baru sekarang dia dapat mengkonfirmasi masalah ini. Senyum leluhur tua segera berkata, terima kasih banyak, senior. Pada hari itu, jika Chang tidak menembus blokade ruang sarang tinta dari luar, semua leluhur tua yang telah memasuki ruang sarang tinta akan mati dalam pertempuran. Ini benar-benar anugerah penyelamat hidup. Tidak perlu, hari itu, kau menyelamatkan dirimu sendiri. Jika bukan karena aura pertempuran hebatmu bocor, aku tidak akan berpikir untuk mengambil tindakan saat itu. Petik 2. Setelah hening sejenak, leluhur tua Smile mengerti apa yang dimaksud Chang. Pada hari itu, jiwa leluhur tua Bright King Heaven menghancurkan dirinya sendiri dan menyerang ruang sarang tinta, merobek celah dalam upaya untuk membuka jalan keluar bagi para Master Orde ke-9 lainnya. Kemungkinan besar, itu karena upaya leluhur tua Bright King Heaven sehingga aura pertempuran besar telah bocor. Kalau tidak, di ruang sarang tinta yang disegel, tidak peduli seberapa intens pertempuran itu, Chang tidak akan bisa mendeteksinya, jadi bagaimana dia bisa bertindak tepat waktu. Apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah melupakan anugerah yang menyelamatkan jiwa ini. Jika kami tidak mati dalam pertempuran ini, jika senior memiliki instruksi di masa depan, kami pasti akan membalas Anda. Petik 2. Chang tersenyum, kita akan membicarakan ini nanti. Dalam pertempuran ini, terlepas dari apakah orang lain mati atau tidak, dia takut dia tidak akan bisa hidup lama. Tetap hidup sampai sekarang adalah batasnya, jadi sudah waktunya untuk mengejar teman-teman lamanya. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, teman-teman lamanya mungkin menjadi tidak sabar. Leluhur tua lainnya bertanya, apakah itu berarti sarang induk klan tinta hitam benar-benar ada di sini? Saat dia berbicara, dia melihat ke kedalaman kegelapan yang tersegel. Sebelumnya, banyak master ras manusia Orde ke-9 telah berhasil merobek ruang sarang tinta untuk melarikan diri, sehingga leluhur tua telah menentukan bahwa orang yang melakukannya sangat dekat dengan sarang induk. Kalau tidak, mustahil untuk membuka ruang sarang tinta dari luar. 5400. Sarang induk. Chang tersenyum, kamu menyebutnya begitu. Itu benar, sarang induk memang ada di sini, dalam kegelapan, disegel. Apakah ini sumber klan tinta hitam? Ya, leluhur tua dari Blue Sky Pass merenung sejenak sebelum bertanya, bagaimana senior merujuk ke sarang induk. Istilah, sarang ibu, diusulkan oleh ras manusia saat ini. Mendengar maksud Chang, sepertinya ada sebutan lain. Meski satu judul tidak mewakili banyak hal, terkadang bisa juga mencerminkan sesuatu yang berbeda. Tinta hitam, jawab Chang, itu menyebut dirinya tinta hitam. Begitu kata-kata ini keluar, banyak Master Orde ke-9 mengerutkan kening. Bahkan Yang Kai, yang sedang menyeduh teh, membeku dan menatap Chang dengan heran. Sarang induk klan tinta hitam disebut tinta hitam. Ini bukan masalah, tapi masalahnya adalah apa yang dikatakan Chang. Menamakan diri. Ekspresi leluhur tua Blue Sky Pass menjadi serius, apa maksud senior? Mungkinkah sarang induk memiliki perasaan sendiri? Petik 2. Sejauh ini, berbagai pasukan ras manusia telah menghancurkan banyak sarang tinta klan tinta hitam, tingkat tuan feodal, tingkat tuan wilayah, dan tingkat tuan kerajaan. Ras manusia sekarang memiliki pemahaman tentang sarang tinta. Setiap sarang tinta memiliki kesadarannya sendiri, dan klan tinta hitam menggunakan kehendak sarang tinta sebagai wadah untuk memasuki ruang sarang tinta yang dibentuk oleh kehendak sarang tinta dan dengan cepat mengirimkan informasi. Namun, apakah itu tingkat tuan feodal, tingkat tuan wilayah,
atau bahkan sarang tinta tingkat tuan kerajaan, kehendak mereka semuanya kosong. Sederhananya, mereka hanya memiliki keinginan tetapi tidak memiliki kecerdasan. Tapi dari kata-kata Chang, sarang induk ini sepertinya berbeda dari sarang tinta lainnya. Chang mengangguk dan berkata, tentu saja, ia memiliki kecerdasan. Beberapa tahun yang lalu, ketika tuan tua ini bosan, tuan tua ini akan mengobrol dengannya, tetapi kemudian dia menjadi marah dengan tuan tua ini dan menemukan orang tua itu berisik, jadi dia mengabaikan orang tua ini. Semua Master Orde ke-9 terkejut. Sarang induk klan tinta hitam sebenarnya adalah sarang tinta dengan perasaannya sendiri. Ini terlalu mengejutkan. Sebelumnya, ras manusia juga berspekulasi bahwa karena sarang tinta memiliki wasiat, suatu hari ia akan melahirkan perasaannya sendiri, memungkinkannya untuk benar-benar menjadi makhluk hidup. Namun, sarang tinta di klan tinta hitam telah ada sejak lama dan tidak pernah memiliki preseden seperti itu, menyebabkan ras manusia percaya bahwa sarang tinta tidak mungkin memiliki perasaan. Sekarang, semua orang tahu bahwa sarang tinta dapat melahirkan kehendaknya sendiri, tetapi hanya sarang induk yang memiliki perasaan sendiri. Namun, setelah dipikir-pikir, ini adalah sumber dari klan tinta hitam, jadi tidak aneh jika seperti itu. Leluhur tua Smile berkata, karena ia memiliki perasaan, mengapa ia tidak menyerang kita ketika kita terjebak di ruang sarang tintanya? Sebagai sumber pengaruh klan tinta hitam, kehendak tinta hitam sangat kuat. Pada saat itu, jika menyerang para kultivator ras manusia Orde ke-9 yang terperangkap, itu pasti akan menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Setelah menanyakan pertanyaan ini, Smile Old Ancestor juga bereaksi, apakah itu waspada terhadap senior? Chang tersenyum ringan dan berkata, kamu bisa mengatakannya seperti itu. Diam-diam mencoba memainkan beberapa trik dan tidak diperhatikan oleh tuan tua ini. Jika tuan tua ini menemukannya, itu tidak akan memiliki konsekuensi yang baik. Petik 2. Sebelumnya, ketika leluhur tua Bright King Heaven menghancurkan jiwanya sendiri dan menyerang ruang sarang tinta, menyebabkan aura pertempuran besar bocor, pihak Chang segera merobek ruang sarang tinta. Jika tinta hitam mengambil inisiatif untuk menyerang, itu akan terungkap sejak lama. Ia juga ingin secara diam-diam menghabisi para master ras manusia Orde ke-9, jadi ia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, hanya memiliki 50 raja kerajaannya yang sedang menyergap di ruang sarang tinta. Berapa tingkat kultivasi senior saat ini? Apakah dia sudah melampaui Orde ke-9? Apakah ada alam yang lebih tinggi di atas Orde ke-9? Seorang leluhur tua bertanya, pertanyaan yang membuat semua orang khawatir. Dilihat dari aura yang dipancarkan oleh tangan giok terakhir kali, serangan ini telah melebihi kekuatan Master Orde ke-9, jika tidak mungkin untuk merobek ruang sarang tinta dari luar. Orang harus tahu bahwa leluhur tua Bright King Heaven hanya berhasil mencapai ini dengan menghancurkan jiwanya sendiri. Ras manusia Orde ke-9 pernah berspekulasi bahwa kekuatan pemilik tangan giok ini telah melampaui Orde ke-9. Mendengar ini, Chang tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya, bagaimana bisa alam Orde ke-9 begitu mudah untuk dilampaui. Sebenarnya, ranah tuan tua ini masih Orde ke-9, tetapi dibandingkan dengan kalian semua, saya telah berjalan sedikit lebih jauh. Adapun apakah ada alam yang lebih tinggi di atas Orde ke-9? Mungkin ada, mungkin tidak ada, tapi siapa tahu, saya belum mencapai alam itu. Chang juga seorang Master Orde ke-9. Ini di luar ekspektasi semua orang. Bahkan jika dia mengatakan bahwa dia telah berjalan lebih jauh dari yang lain di Orde ke-9, tidak ada cara untuk menjelaskan kekuatan tirani dari serangan terakhirnya. Tampaknya melihat kebingungan semua orang, Chang menjelaskan, serangan terakhir bukan hanya dilakukan oleh tuan tua ini. Tuan tua ini juga meminjam bantuan pembatasan tempat ini. Petik 2. Ini adalah kekuatan dari 9 teman lama lainnya, masing-masing dari mereka tidak lebih lemah darinya. Dengan dia membimbing mereka, bahkan jika mereka tidak dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka, merobek ruang sarang tinta bukanlah masalah. Pembatasan. Chang telah menyebutkan batasan tempat ini lebih dari sekali. Faktanya, leluhur tua semuanya telah melihat bahwa memang ada batasan di sini, dan itu sangat besar pada saat itu. Penghalang inilah yang telah menyegel kegelapan ini. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika sarang induk klan tinta hitam tidak dikendalikan oleh pembatasan ini. Mengesampingkan yang lainnya, jumlah master klan tinta hitam di pihak sarang ibu jelas tidak sedikit. Fakta bahwa ada 50 master raja kerajaan di ruang sarang tinta, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada lagi? Begitu banyak raja kerajaan melarikan diri, tidak peduli zona perang mana yang mereka serang, ras manusia tidak akan berdaya untuk melawan. Chang memimpin tempat ini dan menyegel dirinya sendiri di sini, memenjarakan tinta hitam selama lebih dari 1 juta tahun.
Di 3000 dunia, ini adalah kontribusi besar bagi umat manusia. Pembatasan ini dibuat oleh senior. Chang tersenyum dan berkata, saya tidak memiliki kemampuan seperti itu, saya hanya menggunakan sedikit kekuatan. Segel tinta hitam ini didirikan oleh tuan tua ini dan 9 teman lama lainnya. 9 senior lainnya. Dengan berlalunya waktu, mereka telah lama menjadi sejarah kuno, meninggalkan tuan tua ini sendirian untuk menjaga tempat ini, desah Chang. Senior, tolong minum teh, Yang Kai menawarkan secangkir teh yang baru diseduh dengan ekspresi serius. Dia tidak tahu berapa tahun Chang senior ini telah menjaga tempat ini, tetapi dari kenyataan bahwa ras manusia tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, dia dapat menyimpulkan bahwa setidaknya sudah 2 atau 300.000 tahun, bahkan mungkin lebih lama. Karena terlalu banyak waktu telah berlalu, ras manusia tidak tahu apa yang terjadi di sini. Untuk waktu yang lama, dia berdiri sendirian di kehampaan, diam-diam menahan kesepian. Ketika dia memenjarakan tinta hitam, dia juga menjadi seorang tahanan. Yang Kai tidak bisa tidak mengagumi kebenaran seperti itu. Poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan posisi pihak lain. Pada titik ini, kewaspadaan leluhur tua terhadap Chang sedikit berkurang. Setelah minum teh di cangkirnya, Chang memukul bibirnya seolah-olah sedang mencicipi sesuatu. Melihat ini, Yang Kai tiba-tiba meletakkan set teh di depannya, mengeluarkan sebotol anggur, dan menyerahkannya. Senior, melihat caramu minum teh, sepertinya kamu bukan peminum teh. Minumlah anggur. Ketika orang lain minum teh, mereka hanya akan menyesap sedikit, tetapi senior ini, di sisi lain, akan menamparkan bibirnya. Sikap terus terang seperti itu lebih cocok untuk minum anggur dan makan daging. Melihat toples anggur, Chang segera berseri-seri dengan gembira, bocah kecil, kamu yang terbaik. Menerima toples anggur, dia merobek segel anggur dan mulai minum. Satu demi satu botol, Chang meminum 10 botol berturut-turut, merasa sangat terhibur saat dia tertawa, aku hanya pria yang tidak sopan, aku tidak bisa bertindak elegan, namun aku masih harus bertindak seperti senior di depan kalian juniors. Tuan tua ini benar-benar bosan sampai mati. Petik 2. Melihat ini, para Master Orde ke-9 tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jadi ternyata Anda hanya berpura-pura. Leluhur tua smile, tersenyum dan melambaikan tangannya, mengirimkan lebih dari 100 kendi anggur ke arah Chang. Sejak senior menyukai anggur, junior ini memiliki beberapa minumannya sendiri. Jika senior tidak keberatan, tolong bawa mereka. Petik 2. Chang tertawa keras dan mengulurkan tangannya untuk mengambil anggur. Leluhur tua lainnya berkata, saya juga punya anggur di sini, terimalah. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan labu anggur dan melemparkannya ke arah Chang. Meskipun labu anggur ini kecil, itu jelas merupakan harta karun yang berisi dunia kecil, jadi jumlah anggur yang dikandungnya tidak selalu kecil. Sebagian besar leluhur tua di sini adalah peminum anggur yang baik, dan banyak dari mereka, seperti leluhur tua Smile, telah menyeduh anggur mereka sendiri dan biasanya enggan meminumnya, tetapi sekarang mereka telah mengeluarkannya. Bukannya mereka ingin menjilat Chang, hanya saja para Master Orde ke-9 sangat menyadari rasa sakit yang diderita leluhur ini saat menjaga area sumber klan tinta hitam sendirian, jadi mereka mengambil kesempatan ini untuk mengungkapkan ketulusan mereka. Dengan anggur, bagaimana mungkin tidak ada daging? Leluhur tua tertawa dan mengulurkan tangannya, mengeluarkan sepotong besar daging binatang. Meskipun potongan daging binatang ini telah diawetkan selama bertahun-tahun, masih terlihat sangat segar dan berlumuran darah. Itu jelas bukan daging monster beast biasa. Yang Kai bahkan merasakan aura naga vena darinya. Daging binatang ini pasti daging monster beast dengan vena naga di atasnya, mungkin itu dari naga banjir. Leluhur tua lainnya berkata, karena kita memiliki anggur dan daging, mari kita makan sepiring buah-buahan. Dengan lambaian tangannya, piring buah roh yang berkilau dan tembus cahaya muncul. Satu persatu, leluhur tua mengeluarkan koleksi mereka selama bertahun-tahun, dan tak lama kemudian, semua jenis makanan lezat memenuhi udara di depan Chang, memenuhi udara dengan aroma yang kaya. Chang tidak bisa berhenti tertawa. Di berbagai celah gunung, di bawah mata para Master Orde ke-8, mereka terkejut menemukan bahwa tempat berkumpulnya leluhur tua entah bagaimana telah menjadi tempat makan malam. Mereka semua tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. Yang Kai juga tercengang. Dia tidak menyangka bahwa hanya bertukar teh dengan anggur dengan Chang akan membuatnya menjadi seperti ini. Semua orang yang hadir adalah Orde ke-9, dengan dia menjadi satu-satunya Orde ke-7. Secara alami, dialah yang melakukan kerja keras, menuangkan anggur untuk masing-masing leluhur tua, membagikan piring buah, dan memanggang daging binatang. Dia mengutuk kepala besar Mi dan kepala besar Siang di dalam hatinya.
Jika bukan karena dua hajingan ini, bagaimana dia bisa datang ke sini? Setelah 3 putaran minum, Chang mengubah sikapnya yang pendiam. Ekspresinya menjadi tidak terkendali saat dia dengan keras menyatakan, pada zaman kuno, ketika primal chaos pertama kali terbelah, ketika sinar cahaya pertama dunia lahir, dunia terbuka dan semua makhluk hidup dan berbagai hal lahir. Alangkah indah dan megahnya pemandangan itu. Saat itu, dunia masih sederhana, murni, dan tidak banyak gangguan. Meskipun lingkungannya sangat keras, semua makhluk hidup hanya bekerja keras untuk bertahan hidup. Bahkan jika ada pembantaian dan pertempuran, itu masih cara untuk bertahan hidup.